Dari sisi lain teman-teman sekalian, disembunyikan oleh banyak orang-orang non-muslim, dan orang Islam harus tahu masalah ini. Bahwasanya semua teknologi yang ada sekarang, perkembangan yang kita banggakan dari penerangan lampu, dari alat-alat teknologi, kendaraan-kendaraan otomotif sekarang, semuanya teman-teman sekalian dari kaum muslimin. Data-datanya ada. Sampai sekarang manuskrip ada di Spanyol, seperti misalnya orang-orang Eropa pun tahu masalah itu. Sampai ada sekarang mereka buat film yang mengangkat akhirnya itu. Saya lihat beberapa cuplikannya, gitu kan. Saya tidak sarankan tentu Anda khusus nonton film ini, tapi saya sempat lihat cuplikan sedikit saja. Kalau Anda ketik di YouTube, coba tulis ya hal-hal yang tersembunyikan, hal-hal yang disembunyikan dari agama Islam. Ada cuplikan di situ sekitar mungkin durasi 15 menit bagaimana mereka akhirnya mengungkap masalah itu. Teman-teman sekalian, yang paling pertama menemukan teori penerbangan seorang muslim bernama Abbas bin Akhnas. Abbas bin Akhnas masyhur namanya di Eropa. Dulu dia di Spanyol dan ada bukunya. Bahkan dalam buku itu dia menulis teori-teori bagaimana membuat pesawat terbang, dan dia membuat praktek, dia buat 2 buah sayap dengan tangannya sendiri di zaman itu, gitu kan. Dan dia sempat loncat dari atas gunung sampai mendarat di daratan di bawah, tidak meninggal dunia. Dan teori ini diambil pada saat Spanyol jatuh di tangan kerajaan ya Bizantium Nasrani pada saat itu. Akhirnya umat Islam dihidupkan oleh Spanyol. Buku ini diambil terjemahkan oleh 2 ilmuwan dari Inggris, dan akhirnya dicatatlah dalam sejarah manusia mereka menemukan pesawat. Padahal ini jelas faktanya ada. Yang kedua, kita tahu ilmu matematika yang masyhur. Ada yang mereka bisa hapus, ada yang mereka tidak bisa. Ini tidak bisa mereka hapus. Akhirnya mereka cuma mengatakan ilmu Al-Jabar. Al-Jabar dari mana? Nama seseorang muslim dari Spanyol namanya Abdul Jabbar, ahli matematika yang paling masyhur. Sampai sekarang mereka tidak bisa hapus namanya. Ada yang menemukan lampu yang kita tahu Thomas Edison, padahal sebenarnya dia menerjemahkan buku yang ditulis oleh Al-Jaziri, masyhur. Dan teori Al-Jaziri menemukan lampu, menemukan otomotif, menemukan pesawat terbang, menemukan mesin-mesin, dan seterusnya. Dan cukup banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang tidak disebutkan nama-namanya. Belum kita bicara masalah ilmu alam, belum bicara ilmu lautan, mereka sudah pelajarin semua. Dan sampai sekarang teman-teman sekalian di Eropa, yang paling dibanggakan oleh orang-orang Eropa justru peninggalan bangunan kaum muslimin. Seperti di Spanyol, yang paling terkenal jembatan yang dibuat oleh dulu kerajaan Islam, ya bangunan-bangunannya. Sampai sekarang kalau Anda punya kelebihan rezeki, Anda bisa ikut paket umroh sekalian ke Cordova, melihat peninggalan Islam di Spanyol. Luar biasa. Bangunan-bangunan mereka sekarang dibanggakan oleh kerajaan, oleh pemerintahan Spanyol itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, kita tutup dengan sisa kisah. Orang yang masuk dalam agama Islam ini teman-teman sekalian adalah orang-orang yang pintar. Ada orang bodoh masuk Islam, ada. Tapi kita melihat sisi yang lain, bahwasanya rata-rata yang masuk ke agama Islam ini orang-orang pintar. Dan kita punya fakta sejarah. Sekali lagi, ini fakta, lapangan. Ini bukan dikarang-karang, bukti. Dan subhanallah, yang tinggalkan agama Islam ini rata-rata orang bodoh. Kalau sedikit saja dia punya iman, sedikit saja dia belajar Islam, tidak mau tinggalin agama Islam sampai mati. Walaupun tidak sholat, siap bela agama Islam. Tapi orang-orang non-muslim yang pintar-pintar masuk Islam. Saya sebutkan beberapa kisah. Yang pertama teman-teman sekalian, kisah seorang profesor spesialis kulit dari Muangthai. Orang ini kisah sekitar mungkin 7 tahun yang lalu. Diangkat dalam media-media di internasional dan menghebohkan dunia kedokteran. Karena ini orang dituakan sekali dalam ilmu spesialis kulit. Dia setiap tahun teman-teman sekalian mengundang seluruh dokter-dokter spesialis kulit di dunia untuk datang, lalu dia menyampaikan penemuannya yang terakhir, seminar. Pada 7 tahun yang lalu ini, dia sempat mengundang 2 orang dokter muslim spesialis kulit dari Mesir. Salah satunya, dokter muslim ini sering ikut pengajian para ulama di Mesir. Jadi dia selain dokter, juga dia alim, dia tahu ilmu-ilmu agama. Pada saat tiba di sana di sebuah auditorium yang besar, hadir ya ratusan bahkan mungkin ribuan dokter spesialis kulit dunia. Dokter-dokter spesialis ini kalau dalam ilmu kedokteran terus kita tahu, kalau jurusan lain berarti sudah pasca sarjana S2, S3 gitu kan. Sudah dianggap top dalam masalah akademik. Ringkas cerita adalah dia naik di podium profesional lalu berkata, "Saya baru menemukan dengan teknologi tercanggih sekarang, ternyata yang memberikan rasa sakit bagi manusia
adanya urat-urat saraf yang halus sekali dan jumlahnya miliaran, banyak sekali, tidak terhitung, yang melengket di kulit manusia. Kalau urat saraf ini bisa ditaklukkan dengan obat-obat bius misalnya, maka akan membuat bedah itu lebih mudah. Dan juga sama, kalau urat saraf ini sudah hilang fungsinya secara alami, mungkin karena kecelakaan, seperti orang kena luka bakar dan kulitnya kena luka bakar misalnya, dan terbakar kulitnya seberikut urat-urat saraf itu, tinggal langsung ke dagingnya, maka tidak akan merasa sakit kalau dagingnya dibedah. Datangkanlah contoh, ada orang dinaikkan di atas panggung, kena luka bakar di tangan kanannya, lalu kemudian memang dipastikan kulit dan urat saraf di kulitnya sudah terbakar. Diambil pisau bedah, diiris dagingnya, orang itu nggak rasa sakit. Orang semua satu auditorium bersorak-sorak, ini luar biasa, penemuan yang luar biasa secara ilmiah dengan teknologi canggih yang sekarang. Ternyata satu orang dokter muslim dari Mesir tadi angkat tangan, maaf profesor, kalau itu penemuan Anda yang tercanggih, saya ingin mempertemukan antara penemuan Anda ini dengan Al-Quran, dan saya pastikan Al-Quran sudah menceritakan 1400 tahun yang lalu. Kaget dia, di depan orang semua hadir, ribuan orang, banyak yang hadir nih. Kata si profesornya, mana buktinya? Dokter muslim ngambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka surah ya, An-Nisa ayat 56. An-Nisa 56 teman-teman sekalian menceritakan tentang masalah ahli neraka. Salah satu cara penyiksaan di api neraka, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara potongan ayatnya, kullama nadijat juluduhum badalahum juludan ghairan liyadzuqul adzab. Setiap kali penghuni neraka kulit mereka sudah terbakar, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Artinya ayat ini menjelaskan memang rasa sakit di manusia itu adalah di kulitnya. Jadi Allah tidak butuh membakar di neraka orang sampai tulang-tulangnya, enggak, kulitnya aja. Jadi begitu sudah terbakar kulitnya, sudah selesai, diganti kulit yang baru. Jadi ayat ini betul-betul menjelaskan penemuan si profesor tadi. Sambil profesor tersebut baca terjemahan bahasa Inggris, netesin air mata. Dan di atas podiumnya dia mengatakan, teman-teman sekalian, tuntun saya ke agama Anda karena ini bukan buatan manusia. Gak mungkin, ini penemuan tercanggih dan berbulan-bulan diadakan penelitian untuk mengetahui proses tersebut. Tapi Al-Quran sudah menceritakannya, teman-teman. Akhirnya dia syahadat di depan para ilmuwan. Contoh yang lain, seorang arsitek dari Jerman menceritakan kenapa dia masuk Islam. Subhanallah, ada ribuan kisah begini. Ini bukan satu dua kisah, ribuan. Seorang arsitek dari Jerman terkenal sekali, dia suka sekali menjual gambarnya ke Eropa dan laku. Lakunya itu teman-teman karena dia menggabungkan antara literatur klasik dan literatur modern. Termasuk literatur klasiknya dia yang dianggap literatur kuno adalah Al-Quran. Dia suka buka Al-Quran, tapi dia agama Nasrani, dia buka Al-Quran dan sering dia ikutin ya, arsitektur dalam Al-Quran, seperti kisah tentang Fir'aun, piramidahnya, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh ya. Ini ada menyebutkan tentang gunung-gunung dijebol sama mereka gitu kan. Tentu khilaf ahli sejarah, dikatakan di Petra di Yordania, ada yang mengatakan juga ini di wilayah lain, di Madain Saleh di Saudi. Tapi yang jelas memang cirinya mereka gunung-gunung batu dijebol gitu kan. Dan banyak yang lainnya, dan selalu laku gambarnya. Satu waktu dia ceritakan kenapa dia masuk Islam. Dia bilang, saya penasaran, ingin cari tahu dalam Al-Quran ada arsitektur lain nggak, ada gambaran lain nggak selain yang dulu-dulu nih, umat-umat dulu nih. Dia tidak sengaja buka, dengan hikmah Allah dia buka ayat tentang surga, dan dia penasaran dengan kalimat arsitektur surga. Kalau digambarkan selalu ada kalimat tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai, selalu ada kalimat itu. Apa nih rahasianya? Kenapa ada kalimat tajri misalnya di bawahnya mengalir sungai? Apa kelebihannya sungai itu? Sementara surga ini adalah tempat yang sangat dijanjikan bagi orang-orang yang patuh gitu kan? Ini tempat yang sudah tidak lagi tandingannya gitu. Apa kelebihannya? Dia terus berpikir sampai muncul ide. Dia punya tanah kosong, kemudian dibangun sama dia. Tanah itu tidak terlalu besar, sekitar 300-400 meter. Dibangunlah gitu. Dia bangun semua rumah ini mirip dengan rumahnya dia ya, rumahnya dia bagus gitu. Cuma bedanya adalah di lantai saja. Rumah baru ini lantainya diganti jadi kaca. Di bawah kaca itu dibuat lagi ada saluran air yang mengalir gitu kan. Sehingga orang kalau masuk di rumah itu nganggap dirinya akan injak air karena jernihnya kaca itu gitu kan. Seperti itulah. Selesai bangun rumah 6 bulan, dia belum sempat tinggal, dia pergi ke beberapa negara Eropa 2 bulan
di negara Eropa, keliling jual-jual gambarnya, tawarin ke perusahaan-perusahaan. Setelah 2 bulan dia bilang saya balik. Tiba di bandara, saya tidak ke rumah saya, tapi saya ke rumah baru itu. Dan ini sebab dia masuk Islam. Saya datang ke rumah baru itu, lalu saya nyalakan semua panel listriknya, lampunya nyala segala. Kemudian saya duduk di sofa saya, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air di bawah lantai itu. Dia bilang kemudian saya duduk di sofa. Begitu saya duduk kurang dari 5 menit, semua penat saya 2 bulan hilang. Hilang semua, gak ada penat. Saya penasaran kira-kira apa penyebabnya nih. Belum minum, belum makan, belum istirahat, cuma duduk saja. Saya lihat gambar wallpaper yang ada di tembok saya sama dengan wallpaper rumahnya. Lampu mewah-mewah tapi sudah ada di rumahnya. Semua diperhatikan satu-satu sampai dia matikan lampu-lampunya. Terakhir tersisa panel listrik air, mati semua lampu, tinggal panel air itu. Lalu kemudian dia duduk, dia bilang begitu saya duduk dan saya coba ya menikmati keadaan, saya temukan ternyata ini rahasianya. Yang membuat penat saya hilang dalam 5 menit setelah capai 2 bulan adalah mendengar gemericik suara air. Dan ini rahasia kenapa surga di bawahnya mengalir sungai. Dikatakan mengalir sungai, ya airnya didengar. Maka karena itu teman-teman sekalian, dia datang ke Islamic community di Jerman, masuk Islam. Gara-gara itu, keajaiban bagi dia yang luar biasa. Padahal kita orang Islam tiap hari baca mungkin ayat ini tidak tersentuh, biasa saja gitu. Kisah yang lain teman-teman, maaf saya minta waktu lagi, mungkin 5 menit masih bisa. Ada seorang anak muda muslim di Amerika, kisah nyata terjadi Ramadan, bulan Ramadan, tepatnya malam 27 Ramadan. Jadi dia muslim ini patuh, mahasiswa, dia lagi nonton sholat tarawih di Mekah. Waktu itu lagi nunggu antara azan iqamah isya, dia lagi nonton. Tetangganya Nasrani bel, teman dekatnya di kampus, masuk. Begitu masuk, duduk sama-sama di depan sofa lagi nonton TV sama-sama, sahabat lagi ngobrol-ngobrol. Terus si Nasrani buka pembicaraan mengatakan, apa itu masjid kalian? Kata si muslim, iya. Dan kita tahu tentu bapak-bapak dan ibu yang sering nonton Ramadan, apalagi malam 27 itu seperti haji, manusia seperti semut banyaknya di Masjid Haram gitu kan, luar biasa gitu kan. Apalagi kamera diambil dari atas, pelatarannya kena, bagian tempat sa'inya, tempat tawafnya penuh manusia gitu kan. Luar biasa nih malam 27, orang anggap Lailatul Qadar gitu kan. Jadi penuh. Maka kata si muslim kepada temannya Nasrani, menurut kamu berapa orang itu jumlahnya yang sedang kamu lihat sekarang? Kata dia, kayaknya sih ini jumlahnya ratusan ribu orang gitu. Kata si muslim, karena dia lihat orang seperti semut banyaknya gitu kan. Kata si muslim, ini diprediksi sekitar 1,5 juta orang. Karena masjid ini bisa nampung sama jalan-jalannya, pelatarannya semua sampai sejumlah itu, banyak sekali. Lalu kata si Nasrani diam, lalu si muslim bilang, menurut kamu, ini cuma diskusi biasa. Si muslim tidak ada niat untuk mengislamkan dia gitu kan. Dia mengatakan, menurut kamu masuk akal nggak kalau manusia sebanyak ini bisa diatur dengan satu instruksi? Satu instruksi saja keluar, ini rapi semua, patuh, nggak ada yang melanggar. Kata si Nasrani, nggak mungkin, nggak masuk di akal. Gimana caranya satu instruksi mengatur manusia sebanyak ini, apalagi tidak saling kenal satu sama yang lain gitu. Kata si muslim, saya jamin kamu kurang dari setengah menit semua ini jadi patuh, satu instruksi. Kata si Nasrani, bagaimana ceritanya? Coba tunggu sebentar. Kebetulan waktu itu nunggu antara azan dan iqamah isya. Gak lama kemudian iqamah isya. Setelah iqamah, Syekh Sudes datang, ucapin satu kalimat, istau. Kita umat Islam sudah sering dengar nih, gitu kan? Tahu. Kemudian orang semua tiba-tiba jadi rapi, yang duduk berdiri, yang lagi jalan masuk di saf, yang lagi makan berhenti makan, semua jadi rapi. Kena kamera, gitu kan? Rapi semuanya. Kemudian satu instruksi lagi, Allahu Akbar. Semua ikut. Gak ada yang berani melanggar. Kita tahu orang Islam kalau melanggar imam batal sholatnya, gitu kan? Tapi ini kita mungkin tiap hari lihat sholat karena sudah tiap hari dan tidak tahu, akhirnya biasa saja. Bagi orang non-muslim ini satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian satu instruksi, baca ayat semua dengar, nggak ada yang berani bantah. Kemudian ruku, Allahu Akbar, ruku semua, nggak ada yang berani angkat kepalanya. Angkat kepala berarti diubah jadi kepala keledai. Gitu kan. Hadis Nabi mengatakan itu, mendahului imam diubah jadi kepala keledai, gitu kan. Jadi kita tahunya itu, tapi mereka nggak lihat. Sami Allahu liman hamida, sama sampai salam, satu instruksi.
Udah selesai salam. Si muslim ini rupanya lagi asyik nonton, memang dia lagi tunggu itu, dengerin ayat, lihat keajaiban ramainya orang gitu kan, dia lagi asyik. Kemudian setelah saya salam dia bilang sama, maaf ya, sama teman Nasrani, saya lupa tadi, kamu mau minum apa? Kalau kami Islam kan lagi puasa. Ditanya, si Nasrani diam, matanya masih lihat ke layar TV. Setelah selesai salam baru bubar semua nih. 2 kali ditanya, kamu minum apa, mau makan apa? Diam. 3 kali ditanya, diam. Kemudian si Nasrani balik ke muslim, dia bilang, tuntun saya masuk ke agamamu, ini gak mungkin buatan manusia, ini gak mungkin buatan manusia, gak ada manusia bisa diatur rapi begini kecuali memang ini ada campur tangan Tuhan. Syahadat gara-gara saf sholat ini. Lihat keajaiban yang terjadi, dan ada banyak teman-teman sekalian kisah yang seperti ini, luar biasa. Saya akan tutup teman-teman sekalian pertemuan kita ini dengan masuk Islamnya seorang anak muda di Jerman, di Inggris. Jadi ada seorang syekh dari Saudi datang, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris di satu masjid. Gitu. Selesai ceramah tentang Islam, kemudian Islam, gitu kan, mengajak orang untuk menyebarkan Islam. Lalu kemudian ada satu anak muda asli Inggris datang, kemudian berkata kepada syekhnya, syekh, ini teman saya, orang Inggris asli, teman saya di sekolah, mau masuk Islam. Tapi masih ada 2 hal yang mengganjal di dirinya. Bisa nggak dia bertanya? Kata syekhnya, silakan, boleh bertanya. Maka anak muda ini pun bertanya. Syekhnya kebetulan belum bisa bahasa Inggris, lalu kemudian diterjemahkan, gitu kan. Kata anak muda ini, kenapa kalian umat Islam melarang perempuan kalian salaman sama semua perempuan? Kenapa nggak boleh salaman sama semua perempuan? Gitu kan. Sementara kami bebas mau salaman sama siapa saja. Dan kita tahu memang dalam Islam, maaf ini sekalian saya jelaskan hukumnya, keluar sedikit dari kisah ini. Dalam Islam, maaf Bapak Ibu sekalian, tidak boleh salaman sama sembarangan orang kecuali mahram, gitu kan. Kata Nabi SAW, la yuta'ananna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassu yadi imra'atun la tahillullah. Seseorang dari kalian ditusuk dengan besi yang tajam jauh lebih mulia daripada dia, jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal buat dia. Kata Nabi SAW, inilah usafihun nisa, saya tidak pernah menyalami wanita. Memang sudah begitu hukum Islamnya. Jadi kita memang tegur, sapa, salam, iya biasa, apa kabar, baik, butuh bantuan, boleh dalam Islam. Tapi salaman memang dilarang, gitu kan? Sama halnya tidak boleh memandang hal-hal yang haram. Jadi dia mengatakan, kenapa kalian dalam Islam tidak membolehkan wanita kalian salaman sama semua orang? Kenapa nggak seperti wanita kami? Ini syubhat, ya, hal-hal yang diragukan oleh mereka. Maka syekhnya bertanya, kau warga negara apa? Dia bilang Inggris. Siapa ratu kamu di Inggris ini? Kata dia Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Kata dia bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kata syekhnya, dia bilang karena itu ratu, tidak sembarangan orang salaman dengan dia. Kata syekhnya, semua wanita muslimah seperti Elizabeth, ratu, nggak boleh sembarangan orang salaman. Jadi memang ada tujuan syariat ini, bukan main-main, gitu kan. Lalu yang kedua, dia bilang, kenapa kalian menyuruh wanita kalian tutup aurat? Kenapa harus taruh jilbab dari kepala sampai kalian, bahkan ada yang pakai cadar? Kenapa nggak seperti perempuan kami, mau pakai baju, nggak pakai baju, terserah, gitu. Kenapa harus begitu, gitu? Syekhnya lalu mengeluarkan 2 buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih? Kata si Nasrani itu, yang terbungkus. Kata syekh, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Gampang, tinggal ambil, caplok dalam mulut, selesai. Dia bilang, enggak syekh, karena kotor. Kata syekhnya, itulah perbedaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami seperti yang terbungkus, yang buka cuma suaminya, pemiliknya. Dan perempuan kalian seperti permen itu, semua orang bisa buka, kena kotoran dan segala. Sampai masalah hijab pun syar'i, ada hikmah syar'inya. Dan Allah mengatakan, dzalika adna alla yu'dzain. Tujuan hijab agar tidak diganggu, kan gitu. Sampai ulama mengatakan kalau ada wanita tutup auratnya, tertutup semua, pakai jilbab besar, apalagi kalau pakai cadar, kira-kira kalau lewat di depan preman-preman, apanya yang bisa menggoda mereka? Mau cari apa yang bisa kelihatan nih? Kain semuanya, gitu kan? Nggak ada yang menggoda. Kata ulama, kalau ada orang sudah tutup hijab syar'i, diperkosa juga, dapat pahala, yang diperkosa, yang memperkosa dapat dosa, gitu kan? Tapi kalau ada wanita yang memang dasarnya pakai pakaian ketat, apa bedanya orang yang pakai celana ketat dengan tidak pakai celana? Sama saja, beda di warna, orang sudah tahu bentuk tubuhnya. Kata ulama, kalau ada orang perempuan diperkosa, dasarnya dia penyebab fitnah, dua-dua dapat dosa.
Yang memerkosa dan yang berkosa dulu dapat dosa. Padahal ini diperkosa ya, karena dia penyebab fitnah itu. Jadi Islam datang dengan kemuliaan teman-teman sekalian. Makanya Allah sebagai penutup perkataan saya berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Udah, ini agama yang benar. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan dari definisi sampai bukti-bukti sejarah, sampai akhirnya kita buktikan dengan banyaknya orang-orang pintar yang menganut agama Islam ini. Maka bersyukurlah kepada Allah karena anda lahir dalam keadaan Islam, atau anda mendapatkan hidayah setelah anda dewasa. Allahu a'lam.